Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Dan hari ini kita masuk ke hadis ke-70 dan 71 insyaallah bersamaan, karena saling berkorelasi antar hadis. Dan ini ya menyangkut masalah yang amat penting untuk kita bahas demi peningkatan kualitas takwa kita di hadapan Allah, karena ini berada di bab takwa kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i, rawahu Muslim. Dan hadis yang ke-71 an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, rawahu Muslim. Pada hadis yang ke-70 ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dan ia mendapatkan hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, qala, apa kata Nabi? Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini amatlah manis, ya, dan khadirah, hijau, ya, hijau. Apa maksudnya manis dan hijau dalam menyematkan kata dunia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Untuk menunjukkan bahwa gemerlap dunia, kesenangan dunia itu amatlah manis. Ya, amatlah manis. Ya, apa yang tidak enak di dunia ini? Semuanya enak. Nampak gemerlap keindahan dunia ini, nikmat sekali. Makanan yang begitu manis dan hijau itu sekaligus menunjukkan ini, karena khulwah dan khadirah ini adalah menunjuk apa ya? Seperti menunjukkan makanan di depan kita. Dan orang Arab itu, penyampaian ini ya identik sekali dengan budaya Arab. Karena orang Arab senang manis, senang yang hijau-hijau. Ya. Kalau ketemu yang manis, coba kurma manis, kismis manis, itu manis-manis. Makanan nanti dikasih susu lagi manis. Saya waktu ya beberapa kali, terakhir kemarin waktu kami di Yordania itu hampir berkali-kali ya cuman kopi yang nggak pakai gula, sampai nasi saja tuh disiram pakai susu tuh.
Itu kalau di Indonesia nggak tahu itu kemakan apa enggak itu. Karena orang Indonesia, apalagi orang Manado, senangnya rica, cabe, wah yang pedes-pedes, tentu berbeda. Ya, ini andaikan ungkapan ini ada di Indonesia, tentu tidak disebutkan sesungguhnya dunia itu manis, ya. Tapi sesungguhnya dunia ini lezat, ya. Bagaikan ikan bakar yang di atasnya itu ada rica-rica. Tapi ini karena penyampaian ini identik dengan dimensi budaya dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tanah Arab, ya, maka beliau menyampaikan sesuai dengan kondisi bangsa Arab dan beliau menyampaikan bahwa dunia ini bagaikan hidangan yang begitu manis dan hijau. Ya, karena orang Arab kan itu tandus, ya, di dunia Arab itu kan panas, tandus. Jadi kalau ketemu yang hijau-hijau itu nikmat, lezat sekali. Ya, dedaunan gitu ya, lalapan, hijau-hijau enak sekali. Lezat tentunya. Ya, maka ini perumpamaan untuk menunjukkan bahwa dunia ini nampak di depan kita begitu indah dan melezatkan sehingga orang akan tergoda. Ya, bayangkan kalau di sini ini karena kami tinggal di Manado. Di Manado itu kalau ada makan ikan bakar itu baru asapnya saja sudah nikmat sekali, belum ketemu barangnya. Artinya dunia ini akan begitu menggoda bagi siapapun. Ini Nabi mengingatkan. Dan kembali Allah mengingatkan bahwa wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian semua, artinya seluruh kita, ya, manusia ini sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, ya, untuk mengelola alam raya ini, ya, untuk mengelola dunia ini, ya, sebagaimana Allah sendiri memfirmankan, ya, dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menggambarkan tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah, ya, menciptakan, ya, di muka bumi ini pengganti, ya, seorang khalifah, pengganti Allah di muka bumi ini. Nah, untuk hal tersebutlah maka Nabi mengingatkan tentang firman itu, tentang firman Allah tersebut kepada para sahabat, bahwa sesungguhnya kalian semua ini adalah pengganti Allah di muka bumi ini agar mampu hidup di muka bumi ini dan mengelolanya dengan baik dan benar. Ya. Ini dari gemerlap dunia yang begitu hebat, pandangan duniawi yang begitu menggoda, ingat kalian pengganti Allah. Maka sesungguhnya kalau kalian dalam tanda kutip, kita semua ini adalah pengganti Allah di muka bumi ini, maka sesungguhnya seharusnya adalah pandangan kita sama seperti pandangan Allah. Ucapan kita, tolong jangan dimaknai ini nanti Allah seperti manusia, tidak. Ya. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya. Ucapan kita adalah ucapan Allah, ya, harus seiring sejalan dengan konsepsi yang telah Allah hadirkan dan dipaparkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjaga dengan nilai-nilai kebaikan, dan nilai kebaikan itu Allah tuangkan bentuknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bila Allah meninggalkan kita karena kedurhakaan kita padanya. Maka kembali diingatkan fayanzuru, dan
Allah itu senantiasa memerhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian ya beramal di muka bumi ini, bagaimana kalian menjalani kehidupan di muka bumi ini. Allah melihat semuanya, detik per detik, semua Allah lihat. Tak ada satupun yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka kata Nabi, kalian karena sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, ya, dan kalian harus menjalani kehidupan ini selaras dengan ajaran ilahi, sebagaimana yang dipaparkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Allah amat melihat apa yang kita lakukan, maka takutlah kalian semua dengan gemerlap dunia ini. Fattaqud dunya. Takutlah kalian semua dengan cobaan yang sengaja Allah tunjukkan kepada kita semua, yang begitu manis, nikmat, lezat, menggoda pandangan. Ya, menggoda pandangan. Semuanya begitu nampak dalam pandangan kita, nampak dalam penglihatan kita. Lalu kalau kita tak mampu menjaga pandangan, apalagi sikap kita, ya, perbuatan kita tak mampu kita kelola dengan baik, kita tidak takut, maka kita akan tergoda dengan dunia tersebut. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian semua terhadap godaan perempuan. Nah, ini nanti akan kita bahas. Apa fattaqud dunya wattaqun nisa ini? Takutlah kalian terhadap gemerlap dunia, dan takutlah kalian terhadap, ya, godaan dunia dan godaan perempuan. Ya, karena ya sepintas saja ini bisa dimaknai dengan bahwa seseorang itu akan tergoda dengan apa? Harta, tahta, itu dunia, dan wanita. Meskipun ini ucapan yang bagi kami bias gender, kenapa pengungkapan Nabi lebih identik kepada perempuan? Ya, akan kita bahas. Nabi selanjutnya menjelaskan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya, sesungguhnya awal fitnah yang terbangun pada komunitas Bani Israel, ya, dahulu kala, itu sumber utamanya adalah perempuan. Ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, baik. Untuk penjelasan tentang perempuan, pertama kita akan bahas bahwa penjelasan Nabi tentang perempuan tidaklah bias gender. Tidaklah mendiskreditkan perempuan sebagai sumber kekacauan. Tidak, bukan maksud seperti itu. Itu terlalu generalistik. Nabi hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada produk-produk dunia yang amat menggiurkan dan mampu merusak tatanan kehidupan ini. Baik tatanan akhlak, tatanan peribadatan, tentunya merusak dimensi ketakwaan seorang hamba. Nah, perempuan dari zaman dahulu sampai zaman ini seringkali dijadikan alat. Ya, satu alat untuk kekuasaan, alat untuk kemenangan peperangan. Ya, kita nggak bisa menafikan bahwa sampai saat ini perang itu yang sekarang pun terjadi itu lebih dominan menggunakan perempuan sebagai mata-mata, bahkan menyengaja
untuk bisa menggunakan fisiknya agar mendapatkan informasi, ya, supaya ya mereka mencari informasi menggunakan perempuan karena kebetulan yang menjadi objek pejabatnya adalah laki-laki. Maka kalau saya ingin menggambarkan seperti ini, fatakut dunia amat identik bukan sekedar laki-laki saja, tapi juga perempuan. Karena perempuan itu yang mampu untuk berkeinginan menguasai dunia, isinya, kenikmatan kelezatan dunia. Ya, coba kita sama-sama analogikan. Siapa yang paling senang dengan penggunaan perhiasan dunia berupa emas? Perempuan. Adapun laki-laki paling hanya untuk menyimpan, dan bisa jadi dia gunakan untuk membeli kesenangan dunia lewat perempuan. Siapa yang di muka bumi ini yang amat senang dengan gemerlap pakaian yang glamor, bahkan setebal-tebal dan setipis-tipisnya? Perempuan. Fatakut dunia, takutlah kepada dunia ini, bisa jadi diidentikan, ya bukan diidentikan, bisa jadi secara khusus itu untuk perempuan, meskipun laki-laki juga. Tapi laki-laki hancur ya ketakwaannya. Kalau tadi dunia hancur ketakwaan perempuan itu karena gemerlap dunia, hancur ketakwaan laki-laki karena gemerlapnya perempuan. Ya, karena keindahan perempuan. Saya sudah menyampaikan waktu itu kan. Ya apa? Laki-laki itu diuji ketika dia melihat ada perempuan tidak pakai apa-apa. Dan perempuan itu diuji ketika dia bertemu dengan laki-laki yang tidak punya apa-apa. Tentu relate dengan ungkapan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan fatakun dunia, fatakun nisa. Nah, oleh karenanya, siapapun dia ketika dia menjadi mustakhlifullah atau khalifatullah di muka bumi ini, baik gendernya laki-laki atau gendernya perempuan, mereka tengah menggunakan salah satu sifat Allah, yakni sebagai penguasa, baik kekuasaan besar, sedang ataupun kecil. Apakah dia laki-laki atau perempuan, dia akan mendapatkan cobaan ini. Ketika dia perempuan, maka nanti tinggal diberikan berlian. Bu, misalnya minta maaf, ini bupati atau gubernur atau apapun, ada yang datang, Bu, kita minta bagian untuk bisa dapatkan proyek ini untuk Ibu, ada berlian. Misalnya, kira-kira, kalau laki-laki mungkin belum, tidak terlalu merespon berlian. Kalau perempuan yang menjadi pemimpin, bisa jadi dia merespon. Tas branded, misalnya. Bu, ini berlian, ini tas branded. Yang ketika dicek harganya miliaran. Ya. Kalau yang laki-laki, dikasih uang nggak mau, dikasih yang lain nggak mau, dia kasih perempuan. Nah inilah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, selalu berdoa, siapapun yang memegang kekuasaan, meminta agar Allah selalu ya menjaga dirinya ya dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan ya, setan yang terkutuk. Ya. Ini ungkapan Nabi ini amat rasional. Amat rasional. Tapi kalau dibaca secara mental tipis, langsung ngomong, Nabi ini kok ngomongnya ini hadis untuk dimensi Arab sana. Enggak.
Ya sampai saat ini sama amat realistis apa yang diungkapkan oleh Nabi ini. Bahwa setiap orang akan digoda baik untuk urusan keindahan dunia atau keindahan perempuan. Karena perempuan ya sebagian kecil saja yang tergoda dengan laki-laki yang tidak pakai pakaian dan sebagainya. Ya, tapi laki-laki mana yang tidak akan tergoda ketika ada perempuan yang tidak pakai apa-apa? Ya, nah, sahabat ngaji narasi online. Dari sini, ya kita ingin menggambarkan bahwa Nabi begitu cerdas, begitu hebat, begitu pintar untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang masalah ini. Bahwa generasi-generasi dahulu itu rusak gara-gara perempuan. Nah, kalau kita baca sirah nabawiyah dan pembunuhan pertama terjadi itu kan karena perempuan. Ya, kalau kita pun baca sumber asal kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam keluar juga karena perempuan. Tapi apakah lalu perempuan itu sumber kerusakan? Tidak, karena produk yang Allah ciptakan untuk digoda ya laki-laki, gitu loh. Saya kira bisa dipahami untuk masalah ini, karena produk yang Allah ciptakan untuk tergoda ya laki-laki. Tergoda oleh siapa? Oleh perempuan. Ya. Nah, inilah penjelasan Nabi kepada kita semua, dan sampai saat ini siapapun pasti akan merasakan cobaan ini. Ya, sahabat ngaji narasi online. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, ini ada dalam hadis 71 yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan satu doa. Ya, saya harap doa ini bisa dihafal oleh kita semua dan digunakan setiap kita selesai sholat. Gunakan doa ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh aku ini adalah seorang hamba yang tengah memohon, bermunajat kepadamu. Apa munajatku ya Allah? Yang pertama al-huda, pertolongan Allah berupa hidayah. Munajat agar Allah senantiasa memberikan petunjuk. Al-huda. Ya. Ini penting. Sekarang siapa yang pengen menunjukkan bahwa dunia di dunia ini, ini bagus, ini enggak. Ada berlian tadi, tetas branded. Siapa yang bisa mendetakkan hatinya sehingga dia berkata, ini nggak benar? Hanya Allah. Maka kita minta kepada Allah al-huda, petunjuk tersebut. Petunjuk untuk bisa menentukan al-haq wal batil. Mana yang benar, mana yang batil. Ya, ini. Yang kedua, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa ditanamkan nilai-nilai wat-tuqa, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat ngaji narasi online, ya, bertakwa itu prosesnya nggak lumayan, ya. Maka wajar ketika Allah menyebutkan dalam ayat yang sudah kita bahas itu, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal wafat illa wa antum wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali ya kalian semua masih dalam status muslim. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Tapi bagaimana? Maka Allah kembali mengingatkan, ittaqullaha
mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Nah, inilah ketakwaan yang bisa kita lakukan. Contoh, maaf, ya, kita berada di satu daerah yang di tempat tersebut perempuannya memang terbuka. Ya, minta maaf ini untuk yang laki-laki dulu kita bahas. Tempat tersebut, di daerah tersebut, di kota tersebut, perempuannya memang terbuka. Dan dalam pandangan mata kita yang berbeda dengan kebudayaan kita sebelumnya, yang bertemu dengan orang-orang yang minta maaf, orang-orang yang seperti kami, ya, kita orang Indonesia ini hidung pesek, ya, hitam pendek dan segala sebagainya, lalu ketemu dengan orang-orang yang tinggi, putih, cantik, ya, dan minta maaf terbuka, maka tentu mastata'tum, semampu kita adalah bisa jadi kita melihat, tapi setelah itu ya jagalah ghaddul basar, jagalah pandangan untuk tidak melanjutkan melihatnya. Ya. Lalu bagaimana ketika komunikasi? Silahkan berkomunikasi, kan kita bisa memandang matanya, bukan memandang ke bawahnya. Ya. Tapi bagaimana kalau kami nafsu? Ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini doa tadi digunakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Nanti kita lanjut wal afaf wal ghina, gitu ya. Takwa, mastata'tum, semampu kita. Nanti kalau sudah terbiasa, dia akan mengatakan, oke, saya tidak akan melihat lagi ke bawah matanya. Yang kita lihat adalah matanya. Ya. Ya, kalau tidak, ini dalam komunikasi, ya. Kalau tidak dalam komunikasi, ya mungkin kita tidak perlu memandangnya. Itu cara saja. Cara. Bagaimana untuk sesungguhnya, silakan kita semua bisa dengan akal cerdas kita untuk menanalisasi konsepsi Nabi ini tentang konsepsi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa semampu kita. Yang ke al-huda wa tuqah, yang ketiga adalah wal afaf. Ya. Ini iffah. Ya, menahan ya diri, afaf ini menahan diri dari sesuatu yang tidak diperkenankan. Ya. Termasuk seperti tadi. Godaan dunia, godaan perempuan, yang gemerlap dunia bagi perempuan dan gemerlap dan keindahan perempuan bagi laki-laki, itu harus betul-betul bisa ditolak melalui al-afaf, doa kita kepada Allah, menahan diri ini dari sesuatu yang tidak diperkenankan. Ya. Ingat saya pernah cerita dulu waktu kita bahas tentang bab taubat. Ya bab taubat. Seingat saya itu kita bahas adalah seorang perempuan yang tiap harinya selalu membuka pintunya dengan lalu kemudian duduk di depan pintunya itu menyengaja dengan pakaian yang terbuka-buka, cantik, lalu menggoda orang untuk bisa datang menghampirinya, lalu membayarnya untuk menikmati dirinya, karena itulah pekerjaannya. Tiba-tiba ada satu laki-laki yang datang lewat, belum tergoda, 2-3 kali tergoda, belum tergoda, ketiga kalinya baru tergoda, lalu dia datang dengan sejumlah uang yang sesuai dengan tulisan yang ada di depan pintu rumah perempuan tadi itu. Lalu kemudian dia ketika sampai di dalam ingin melakukan kemaksiatan, tapi tiba-tiba dia ingat Allah. Lalu ia minta kepada perempuan tadi agar ia dibebaskan dan ambillah semua uangnya agar ia bisa keluar, pergi. Nah, tapi karena cara itu lalu Allah memantapkan keimanan pada perempuan tadi, sehingga perempuan tadi mencari laki-laki itu dan kemudian bisa melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, inilah al-afaf, menahan diri. Ya, perempuan menahan diri dengan gemerlap dunia, laki-laki menahan diri dengan kecantikan wanita yang bukan haknya. Ingat ya, ini pembahasannya tentang yang bukan haknya.
Nah kalau haknya ya enggak lah, istri sendiri ya garap. Mohon maaf, istilahnya itu ya istri sendiri ya dinikmati. Ya ini istri sendiri. Ya, kalau istri orang lain ya itu haram. Meskipun cantik istri orang lain. Dan yang kedua, yang terakhir, yang keempat adalah kita meminta kepada Allah dari semua itu adalah al-ghina, kekayaan. Tapi kekayaan di sini yang dimaksud adalah bukan sekedar kekayaan duniawi. Ini semua bisa didapat tadi. Ya, bisa didapat karena kekayaan duniawi itulah gemerlap dunia. Ya. Tapi yang sesungguhnya kaya hati itu yang diinginkan. Karena orang yang kaya hati, berapapun yang ia miliki, maka dia akan merasa cukup. Tapi kalau kaya duniawi, sebesar apapun yang ia miliki, dia akan selalu merasa kurang. Nah, sahabat ngaji narasi online, ya, dari sinilah kita bisa pahami bahwa ketika Nabi mengajarkan satu hal, ya takutlah fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap gemerlap dunia dan keindahan wanita. Ya, lalu Nabi memberikan solusi berupa doa untuk penguat kita. Ya, kita ini kan doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa kepada Allah. Ingat, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dihafalkan pendek sekali ini dan insya Allah manfaat sehingga kita bisa dijaga karena hidayah Allah, dijaga karena upaya kita bertakwa kepada Allah, dijaga karena kita mampu menahan diri berkat takwa dan hidayah Allah atas segala sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah, dan kita mendapatkan al-ghina, kekayaan berupa kaya hati kita ini, sehingga betul-betul kita menjadi khalifatullah, ya, pengganti ya, Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, sebagai kalau sering terjemahkan pemimpin, ya, saya tidak, kita ini kan diminta untuk mengelola dunia. Kalau keserakahan, maka kelolaan keserakahan rusak. Bukan sekedar dirinya sendiri yang rusak, tapi merusak semuanya. Mudah-mudahan manfaat kajian ini, dan insya Allah berkah, dan kita akan bertemu lagi dalam hadis selanjutnya, hadis ke-72, ya. Dan ini amat menarik ketika ini berkenaan tentang hajat hidup manusia. Mudah-mudahan manfaat, berkah, Allah ridai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waffaqna Allah jami'an lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.